Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada malam hari ini? Semoga Tuhan memberikan selalu kebahagiaan dan kesehatan kepada Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas dan membedah sebuah tafsir mimpi, yaitu tafsir mimpi. Barangkali Anda, siapa saja yang pernah mengalami mimpi, di situ Anda melihat layang-layang yang putus dan Anda berusaha mengejar dan Anda bisa menangkap benang itu. Dari layang-layang yang putus itu Anda berhasil menangkapnya. Maka selamat bagi Anda yang pernah mengalami mimpi menangkap layang-layang yang putus. Karena menurut saya, ini menurut saya, dari penelitian saya, dari hasil studi saya, bahwa itu adalah dalam waktu dekat ini Anda akan mendapatkan hadiah. Hadiah biasanya hadiah itu berupa materi. Hadiah yang tidak disangka-sangka. Entah itu dari bos Anda atau dari mantan bos atau dari teman Anda, apa dari pasangan Anda, apa dari orang tua Anda. Itu biasanya berupa hadiah yang berupa materi, bernilai materi. Maka selamat bagi Anda. Dalam waktu yang enggak lama Anda akan mendapatkan hadiah. Dan itu hadiah bukan dari hasil kerja Anda, bukan. Itu berupa hadiah dari dia sukarela. Dan Anda patut merayakan itu, karena itu surprise bagi Anda. Karena hadiah itu tidak disangka-sangka datangnya. Jadi selamat bagi Anda. Semoga Anda bisa menerimanya dengan penuh kebahagiaan, karena itu adalah rezeki Anda dari orang yang tidak diduga-duga. Saya tidak mendahului Tuhan, itu menurut saya. Dan saya tidak membaca buku tafsir mimpi, bukan. Karena mimpi itu adalah petunjuk. Karena mimpi adalah kabar dari Tuhan
karena orang-orang terdahulu juga mempercayai mimpi adalah petunjuk. Pada para zaman nabi-nabi juga itu dulu dikasih petunjuk lewat mimpi. Ada riwayat Nabi Yusuf itu juga dulu dikasih petunjuk. Dan petunjuk itu ada yang bersifat simbol ada, dan ada yang bersifat nyata, jelas peristiwanya, jelas kejadiannya ada. Dan yang dari sekian banyak yang saya bedah adalah yang bersifat petunjuk. Karena saya merujuk dari satu Nabi Yusuf, salah satu Nabi Yusuf yang juga pernah mengalami mimpi yang bersifat petunjuk, yang itu ada dalam surat Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukabaw wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan itu kalau tidak salah artinya bahwa itu adalah cerita dari Nabi Yusuf ke orang tuanya. Ya ayah, ini bahasa Indonesianya ya, mungkin gini kalau tidak salah. Ya ayah, semalam saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada saya, ayah. Gitu. Kalau tidak salah begitu artinya. Dan pada saat itu ayahnya, dia juga seorang nabi, dan dia memberitahukan Yusuf bahwa mimpi ini jangan diberitahukan kepada siapa-siapa, karena tafsir mimpi ini nabi ayahnya itu tahu, dan jangan disuruh diberitahukan kepada siapa-siapa, apalagi kepada saudara-saudaranya. Karena bila diberitahukan artinya maka ditakutkan saudara-saudaranya akan cemburu kepada Nabi Yusuf, karena mimpi itu adalah mimpi tentang kemuliaan yang akan diterima oleh Nabi Yusuf di waktu yang akan datang. Dan itu juga sifatnya juga simbol. Jadi simbol itu memang dari zaman dulu. Tuhan itu memberikan petunjuk lewat simbol itu memang dari zaman dulu. Makanya kalau ada tafsir mimpi itu ya emang dari dulu, zaman Nabi. Sebelum ramalan Jayabaya ada, Nabi kan udah ada. Nabi Yusuf lebih dulu. Jadi itu dulu zaman Bala. Makanya saya senang membahas bab tafsir mimpi ini, karena ini memang ilmu zaman dulu, ilmu tafsir zaman dulu. Dan yang saya bahas beberapa video ini kan
saya dari pengalaman saya pribadi, barangkali ada yang mempunyai kesamaan, seandainya ada perbedaan dalam simbol dan tafsir itu kan karena mungkin beda orang kali ya, karena setiap petunjuk hal yang sama tapi petunjuknya beda ada. Jadi banyak jalan menuju Roma, tujuannya satu tapi jalannya banyak. Itu adalah simbol-simbol itu kan banyak. Jadi simbol yang satu dengan yang lain itu tidak sama kadang. Ada juga yang sama juga, dan ada yang tidak sama. Jadi terserah yang memberi mimpi. Cuman pada akhirnya kita yang mengalaminya, kita yang menafsirkannya. Seperti kisah Nabi Yusuf itu kan yang menafsirkan bapaknya. Bapaknya juga seorang nabi. Ini bukan berarti saya setara dengan dia, tidak. Ini hanya menurut saya, hanya pendapat saya. Memang karena mimpi itu kadang adalah petunjuk, ya boleh percaya boleh tidak, dan semua ini kan hanya tafsir, tidak wajib diyakini. Boleh yakin boleh tidak, karena hanya mimpi bukan kenyataan. Yang kenyataannya yang Anda jalani sendiri, karena yang diomongkan adalah mimpinya, dan kehidupannya adalah pada masing-masing orang yang menjalaninya. Jadi mungkin ibaratnya kita adalah dapat rujukan dari orang-orang terdahulu yang bisa hal-hal yang demikian, dan kita mungkin tidak bisa menyamai mereka, tapi setidak-tidaknya kita bisa meniru mereka. Bisa, kenapa tidak? Sama-sama manusia kok, sama-sama manusia dan sama-sama diberi kebebasan oleh Tuhan. Yang penting kalau kita pengen meniru seseorang, paling tidak kita juga harus meniru seseorang itu. Kita bisa istilahnya tidak bisa menyamai full, tidak ya, paling tidak kita dapat secuilnya, itu kan udah untung. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.